Musim dingin, London, Januari 1649. Kabut tipis menggantung di udara. Di halaman depan istana Whitehall, sebuah panggung kayu berdiri diam. Tidak ada dekorasi, tidak ada kemewahan kerajaan. Di situ hanya ada sebuah balok dan sebuah kapak. Hari itu seorang raja akan mati. Namanya adalah King Charles I of England. Dan untuk pertama kalinya dalam sejarah Inggris, seorang raja dihukum mati oleh rakyatnya sendiri. Hai Mars, hai Venus, apa kabar semuanya? Semoga semuanya selalu dalam keadaan yang sehat. Hari ini aku akan bawakan kisah hidup tentang King Charles I of England. Langsung aja kita mulai ceritanya ya. Charles, dia bukan seorang calon raja karena dia itu adalah anak kedua dari King James ke-6 dan pertama dari Inggris, tapi dia hanya sebagai cadangan saja karena yang mewarisi kerajaan itu seharusnya adalah kakaknya yang bernama Henry. Sebagai anak kedua, hidup Charles berjalan di jalur yang berbeda. Dia tidak sama sekali dipersiapkan menjadi pemimpin. Dan secara fisik, dia tuh memang tertinggal. Jadi dia itu badannya kecil, dia lemah, sakit-sakitan, dan juga dia mengalami gagap ya. Jadi ngomongnya tuh terbata-bata. Di dunia istana penuh dengan tekanan, keadaan fisiknya Charles ini sungguh dilihat sebagai suatu kelemahan. Dia seperti tidak benar-benar dianggap ada pada waktu itu. Sementara itu, kakaknya, Henry, itu adalah sangat kebalikannya. Dia kuat, karismatik, dia juga dicintai rakyat. Jika saja Henry hidup lebih lama, sejarah mungkin akan berbeda. Tapi pada tahun 1612, sayangnya Henry kakaknya ini meninggal. Dan dalam satu momen aja, Charles yang tadinya hanya sebagai cadangan tiba-tiba bersiaplah menjadi seorang calon raja. Dialah yang menjadi pewaris tahta. Masalahnya, perubahan status tidak langsung mengubah kepribadian si Charles ini. Dia tetap menjadi pribadi yang tertutup, kaku, dan sangat menjaga martabatnya. Seperti yang kita tahu, King James ke-6 dan pertama ini orangnya tuh sangat idealis, orangnya tuh sangat filsafat begitu ya. Makanya King James ini tidak hanya meninggalkan tahta, tapi juga cara berpikir. James, ayahnya, itu sangat percaya pada konsep divine right of king, yaitu bahwa raja itu adalah dipilih Tuhan, bahwa kekuasaan raja itu berasal dari Tuhan, bukan berasal dari rakyat. Namun James adalah politisi yang fleksibel. Dia tahu kapan harus ngalah, kapan harus tarik ulur. Tapi Charles itu orangnya kurang fleksibel. Bagi Charles itu adalah prinsip yang mutlak. Dia berpikir bahwa raja bukan hanya sebagai pemimpin negara, tapi juga bagian dari tatanan ilahi, dan tatanan seperti itu tidak untuk dinegokan lagi. Pokoknya harga mati, semua harus nurut sama raja. Itu yang ada di dalam pikirannya Charles. Ketika Charles naik tahta pada tahun 1625, Inggris sudah menjadi negara dengan sistem politik yang kompleks. Jadi bukan lagi benar-benar tuh raja yang memegang kekuasaan, tapi juga mereka ini punya yang namanya parlemen. Parlemen ini juga bukan sekedar formalitas. Mereka memiliki kekuasaan yang nyata, terutama dalam hal pajak. Namun sejak awal hubungan Charles dengan parlemen itu nggak baik-baik aja. Karena Charles tuh orangnya nggak suka dikritik, nggak suka dikasih tahu, nggak suka yang namanya perundingan. Dia juga nggak suka ditentang. Dan ketika parlemen mencoba membatasi kebijakannya, dia melihat sebagai parlemen kok nih rese ya, parlemen kok ngancem-ngancem ya gitu ya. Bukan sebagai bagian dari sistem kerajaan. Jadi dia melihatnya tuh nih, parlemen itu nggak bisa diajak kerjasama. Harusnya kan gua nih yang memegang kekuasaan penuh. Itu yang ada di dalam pikirannya Charles dan itu yang membuatnya dalam keadaan bahaya pada waktu itu. King Charles I ini menikah dengan Henrietta Maria of France dan itu memperburuk suasana. Di mata publik, Inggris ini bukan hanya soal cinta atau diplomasi. Ini adalah soal agama. Inggris itu adalah negara Protestan. Seperti kita tahu, dulu aja antara Katolik Roma dan Protestan ini berantem terus, apalagi sejak masanya King Henry VIII yang benar-benar menentang Katolik dan mengubah Inggris menjadi kerajaan Protestan. Nah, sekarang si Henrietta Maria ini, istrinya King Charles, itu agamanya Katolik.
Dan rakyat tuh jadi bingung, kenapa King Charles itu kok menikah dengan ratu yang beragama Katolik. Dan ketakutan akan Katolik ini masih sangat kuat di kerajaan Inggris pada waktu itu. Kehadiran seorang ratu Katolik memicu kecurigaan. Apakah raja diam-diam ingin mengubah lagi negara dari yang agamanya Protestan balik nih ke agamanya Katolik? Dan itu tuh kan hal politik pada waktu itu. Dan Charles membiarkan rakyat malah semakin bingung, dan ini tuh seringkali malah berbahaya daripada keputusan itu sendiri. Pada tahun 1629, Charles mengambil langkah yang menentukan. Dia berani membubarkan parlemen dan memerintah sendiri kerajaan Inggris selama 11 tahun. Awalnya ini tuh terlihat berhasil, tidak ada konflik yang besar, berjalan seperti biasa. Namun stabilitas itu bersifat dangkal karena Charles tetap butuh duit. Tanpa parlemen, dia mulai menggunakan metode yang kontroversial. Dia naikin pajak rakyatnya tanpa persetujuan, tanpa ada peraturan-peraturan tuh yang jelas. Contohnya adalah ship money. Awalnya, pajak ini hanya untuk daerah-daerah tertentu pada saat perang. Namun Charles menerapkannya ke seluruh negeri bahkan saat nggak perang pun. Secara hukum, ini terus diperdebatkan dan orang kan nggak suka ya dikenain pajak yang tinggi yang seharusnya bisa tidak dikenakan. Secara politik, ini sangat merusak kepercayaan rakyat. Jika tadi keuangan itu menjadi pemicu untuk rakyat itu mulai tidak percaya, lalu bagaimana dengan agama yang selama ini juga membingungkan? Charles itu masih memeluk agama Kristen atau sudah ikut istrinya memeluk agama Katolik, di mana negara atau kerajaan Inggris pada saat itu adalah beragama Kristen atau Protestan. Jadi Charles ini yang mana ya? Charles percaya pada gereja yang teratur, penuh simbol dan indah secara visual. Tapi bagi kaum kuno atau kaum Puritan, mereka melihat ini adalah penyimpangan karena kalau misalnya gereja yang teratur, penuh simbol dan indah itu kayak gereja Katolik, makanya dianggap penyimpangan oleh beberapa kaum Puritan atau kaum konvensional Protestan. Mereka melihatnya sebagai langkah kembali ke Katolik. Ketegangan ini lalu memuncak saat Charles mencoba memaksakan sistem gereja Inggris ke Skotlandia. Nah, di Skotlandia juga reaksinya tuh keras banget. Kerusuhan lalu pecah, penolakan meluas, tidak mau King Charles lagi sebagai raja. Dan akhirnya terjadilah perang Bishop Wars. Nah, bishop itu sendiri artinya adalah biarawan ya. Jadi terjadilah perang biarawan, seperti itu. Perang sendiri membutuhkan uang, dan untuk pertama kalinya dalam lebih dari 1 dekade, Charles harus balik nih ke parlemen. Namun situasi udah berubah. Parlemen gak lagi percaya kepadanya. Mereka tidak hanya ingin membantu, mereka ingin yuk berubah yuk nih, negaranya kok udah kacau banget nih, kerajaan nih udah kacau banget. Parlemen ini bener ya, parlemen itu berpikir bahwa mereka ingin raja memastikan bahwa raja nggak lagi semena-mena dalam menjalankan otoritasnya. Dan dari titik ini, konflik nggak bisa lagi diselesaikan dengan kompromi sederhana. Ya, karena Charles juga pegang mutlak prinsip hidupnya bahwa raja itu adalah pilihan dari Tuhan. Jadi parlemen itu cuma boleh ngasih saran, tapi kekuasaan mutlak ada di tangan Charles. Itu yang Charles pikir. Pada tahun 1642, perang dimulai, English Civil War. Ini bukan hanya perang senjata, ini adalah perang ide. Apakah raja memiliki kekuasaan yang mutlak atau harus dibatasi oleh hukum dan parlemen? Di pihak parlemen ini ada sosok yang penting yang juga terkenal ya. Nanti kalau cukup diceritain di sini aja, kalau nggak aku akan bikin satu video khusus. Itu namanya Oliver Cromwell. Jadi ini orang penting yang datang dari parlemen untuk melawan King Charles I tadi ya. Dia ini sebenarnya bukan bangsawan besar, tapi dia memiliki satu hal yang penting, yaitu orangnya disiplin dan punya visi militer. Pasukannya tuh berkembang menjadi kekuatan yang sangat efektif dan besar guys. Dan ini menjadi ancaman bagi Charles. Selama beberapa tahun, perang berlangsung dalam ketidakpastian. Namun perlahan keseimbangan itu berubah. Parlemen ini mulai lebih diminati, banyak yang mendukung parlemen, rakyat tuh mendukung parlemen. Jadi parlemen memiliki sumber daya yang lebih besar dan organisasi militer itu berjalan dengan baik. Tapi perlahan keseimbangan berubah.
Parlemen ini memiliki sumber daya lebih besar. Organisasi militernya itu berkembang dengan sangat baik di bawah pimpinannya si Oliver Cromwell tadi ya. Rakyat juga otomatis banyak yang lebih mendukung parlemen karena parlemen itu dianggap lebih waras lah dibandingkan dengan pemerintahan itu sendiri yang dipimpin oleh King Charles I. Pada tahun 1645 di Naseby, King Charles dan tentaranya kalah dan itu menjadi titik balik. Charles hampir tidak bisa diselamatkan. Pada waktu itu Charles tuh ditangkap. Namun bahkan dalam kondisi yang udah terdesak, ini kan Charles udah ditangkap nih, udah terdesak ya. Dia tuh nggak berubah. Dia tetap menjalankan negosiasi. Dia masih coba-coba berunding, nego-nego, terus memainkan beberapa pihak, nyogok sana, nyogok sini, menjanjikan sesuatu gitu ya. Dan namun strategi ini dilihat justru memperburuk situasi dan keadaan karena dia dianggap nggak bisa komit dan nggak bisa dipercaya. Dan dalam politik kepercayaan itu kan segalanya ya. Jadi dia benar-benar nggak berkutik pada saat itu walaupun dia masih merasa dia punya kekuasaan. Akhirnya kelompok radikal dalam parlemen dan militer mengambil keputusan ekstrim. Charles nih harus diadili nih, bandel banget nih raja nih, nggak pernah bisa komit, selalu tidak bisa bernegosiasi, dan sebagainya. Maka dari itu, King Charles harus diadili. Ini bukan keputusan yang ringan, karena dalam tradisi Inggris, raja adalah sumber hukum, bukan objeknya. Namun situasi sudah berubah. Pada tahun 1649, pengadilan terhadap Charles dimulai. Charles mengakui pengadilan. Dia tidak memberikan pembelaan. Karena bagi dia, mengaku di pengadilan itu mengakui bahwa raja itu bisa diadili. Dia dalam keadaan yang terdesak, dalam keadaan yang dia diadili pun, dia tuh pride-nya tetap tinggi. Dia nggak mau ngaku kalau dia itu salah. Karena kalau mengakuinya, itu berarti bertentangan dengan prinsip hidup yang dia pegang tadi ya, divine right of king. Keputusan ini konsisten dengan hidupnya, tapi juga memastikan akhir hidupnya. Pada tanggal 30 Januari 1649, Charles berjalan ke panggung, tenang dan terkendali, tanpa drama. Dalam banyak catatan, dia justru menunjukkan keberanian pribadi yang besar, namun keberanian itu nggak bisa menyelamatkannya. Dia tetap dihukum mati dalam satu ayunan kapak. Hidupnya berakhir. Peristiwa Charles I ini adalah satu-satunya Raja Inggris di dalam sejarah ya, yang dihukum mati oleh rakyatnya sendiri guys. Setelah kematian dari King Charles I sendiri, Inggris itu lalu berubah menjadi republik yang dipimpin oleh Oliver Cromwell. Orang yang tidak ada hubungannya dengan kerajaan karena berubah menjadi republik ya. Terus anaknya King Charles I ini kabur agar tidak bermasalah ya. Nah, namun dalam sistem ini tidak bisa bertahan lama karena setelah Oliver Cromwell meninggal, lalu kekuasaannya itu jatuh kepada anaknya, rakyat tidak mau ini terjadi. Rakyat mulai tidak suka dengan sistem republik ini dan menginginkan monarki kembali. Makanya King Charles II itu, yaitu anaknya King Charles I itu balik lagi ke Inggris dan Inggris menjadi monarki kembali. Nanti kita bahas ya. Kisah Charles I bukan hanya tentang seorang raja yang kalah, ini adalah kisah tentang benturan antara dua dunia. Dunia lama di mana kekuasaan itu dianggap suci dan mutlak, dan dunia baru di mana kekuasaan itu mulai dipertanyakan atau mulai diperundingkan dalam parlemen. Charles ini tidak mampu untuk menyesuaikan diri dengan perubahan itu, dan pada akhirnya dia harus membayar harga yang tinggi, yaitu kepalanya sendiri, karena dia dihukum mati. Ini cerita yang benar-benar tragis. Demikian cerita tentang King Charles I. Nanti kita balik lagi dengan cerita yang lainnya. Thank you banget yang udah lihat video aku dari awal hingga akhir. See you in my next video. Bye!